Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaini Anilaili dengan nomor NPM 2011100452, Prodi PGMI kelas E semester 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusyana MPD. Jawaban nomor 1 yang A, pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Pengertian kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu, pengertian sejarah kebudayaan Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa, dan cipta orang-orang Islam di masa lalu baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupannya lainnya. Jawaban yang B itu pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam di MI ini tuh untuk memberikan generasi muda mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan serta perjuangan-perjuangan umat terdahulu seperti kisah-kisah para nabi dan lainnya, agar dapat memilah dan memilih mana aspek pembelajaran yang dapat dan perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu, mengambil mana pelajaran yang baik dan mengambil mana pelajaran yang tidak baik, mampu berpikir secara kronologis dan memilih pengetahuan mengenai masa lalu yang dapat digunakan nantinya untuk memahami dan menjelaskan perkembangan serta perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya Islam di masa yang akan datang. Jawaban nomor 2, keadaan bangsa Arab pra-Islam. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang itu sangat tidak terkendali. Masyarakat di Arab itu seperti tidak memiliki aturan hidup karena mereka tuh melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar dilakukan seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, dan lain-lain. Maka dari itulah zaman sebelum Islam datang disebut dengan zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Kaum perempuan diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendendangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya. Anak bahkan bisa menikah ibu tiri mereka. Yang lebih parah lagi, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal yang wajar dengan kemajikan dan berkuasa penuh hingga hidup mati. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup bergelimbang dengan harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Dakwah Nabi periode Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah dilakukan selama 10 tahun, dakwah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah itu merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategis yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan adalah berdakwah di Madinah, membangun masjid dengan menjadikan sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin, mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi yang islami, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya undang-undang. Dalam hal ini kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan masyarakat Madinah. Dalam berdakwah di Madinah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya itu mendapatkan rintangan yang banyak, membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya Perang Badar. Dalam peperangan ini, Islam mengalami kemenangan dan menjadi peperangan yang menentukan bagi umat muslimin. Perang Uhud, di mana dalam peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan akibat dari sebagian pasukan muslim yang tidak amanah. Kemudian Perang Khandaq, dengan strategis perang membuat parit atas ulasan Salman Al-Farisi. Jika diperhatikan dengan jeli dan detail, perjanjian
Hudaibiyah membawa kebaikan yang demikian besar bagi umat muslimin. Di antaranya adalah orang-orang Quraisy mengaku eksistensinya kaum muslimin, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam setelah perjanjian ini. Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau sempat melaksanakan haji wada dengan berkhutbah di hadapan pengikutnya, yaitu menyeru kepada prinsip kemanusiaan, keadilan ekonomi, kebijakan, sosialitas, dan yang terpenting adalah umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jawaban nomor 3, apa itu Khulafaur Rasyidin? 4 tokohnya dan kontribusi di dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Khulafaur Rasyidin ini menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi atau 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Ada 2 cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu yang pertama secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, dan yang kedua berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya. 4 tokoh tersebut yang pertama yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kontribusinya yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq memerangi 3 golongan yang mengacukan Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran, dan memperluas wilayah. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, perluasan wilayah, meletakkan prinsip keadilan dan pengembangan kekuasaan, dan membentuk beberapa dewan. Yang ketiga, Utsman bin Affan, perluasan wilayah Islam, kodifikasi Al-Quran, otonomi daerah, membentuk angkatan laut, dan merabat Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, mengganti para gubernur, memperbaiki bidang ilmu bahasa, dan menarik kembali tanah milik negara. Jawaban nomor 4, masa Bani Umayyah dan perkembangan di bidang politik, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Bani Umayyah adalah khalifah kedua yang didirikan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin ini pendiri, dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Struktur pemerintahan Daulah Bani Umayyah yaitu Al-Nidam Al-Mali, Al-Nidam Al-Harbi, Al-Nidam Al-Syashi, Al-Nidam Al-Idari, dan Al-Khali. Beberapa faktor kehancuran Bani Umayyah. Yang pertama, karena sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, masa Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan. Yang keempat, sikap hidup mewah di lingkungan istana, dan terakhir munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Al-Muthalib. Perkembangan di bidang politik, yang pertama itu peralihan kekuasaan kedatangan Bani Umayyah. Yang kedua, sistem dan penataan organisasi pemerintahan dan perluasan pemerintah. Perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi Islam, perkembangan pemikiran pada bidang hukum Islam, dan perkembangan pemikiran pada bidang pendidikan.
Selanjutnya, perkembangan bidang ekonomi. Yang pertama, mendirikan lembaga-lembaga pemerintah yang independen. Yang kedua, menjadikan Cordova pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melakukan reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus. Yang keempat, menjalin hubungan manis antara pengusaha dan ulama. Dan yang terakhir, meningkatkan bidang perindustrian dan kelautan. Selanjutnya, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum contohnya seperti kedokteran, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, dan bahasa. Dan yang terakhir, perkembangan di bidang seni budaya. Adanya masjid-masjid Umayyah, istana-istana. Jawaban nomor 5. Peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah dan perkembangan di bidang politik, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah, menggantikan Daulah Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan wafatnya Marwan bin Muhammad dalam suatu pertempuran melawan Bani Abbasiyah, maka berakhirlah pula kekuasaan Bani Umayyah. Nama Abbasiyah diambil dari nama salah seorang dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib ibnu Hashim. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nazab keturunannya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kompleks, sekompleks permasalahan yang melandanya. Permasalahan yang dimaksud adalah terjadinya kudeta, pemberontakan, bahkan dinasti-dinasti baru. Awalnya Abbasiyah merupakan pemimpin tunggal di daerah Asia. Perkembangan di bidang politik. Menjelang akhir Daulah Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang disebabkan oleh penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan, dan pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Oleh sebab itu, Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia yang terdiri dari keturunan Ali, pemimpin Abu Salamah, keturunan Abbas, pemimpinnya Ibrahim Alman, dan keturunan bangsa Persia, pemimpinnya Abu Muslim Al-Quraisyani, yang bertujuan untuk menumbangkan Daulah Umayyah karena memusatkan kegiatannya di Khurasan. Yang kedua yaitu perkembangan di bidang pemikiran. Perkembangan pemikiran di masa ini mengalami banyak kesuksesan yang diperoleh. Diawali dengan penerjemahan naskah asing ke dalam bahasa Arab. Juga dilakukan pendirian pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan, serta terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan pada bidang ekonomi salah satunya dalam hal pertanian ini mengalami maju yang sangat pesat pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena pusat pemerintahannya itu berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, yang statusnya mengalami peningkatan pada zaman rezim baru. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Mereka membangun saluran irigasi baru sehingga membentuk jaringan yang sempurna. Tanaman asal Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dengan pesat. Tafsir pada zaman ini terdiri dari tafsir bin Matsur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dan tafsir bin Rashi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran.
Dan yang terakhir, perkembangan di bidang seni budaya. Di antara kemajuan dalam bidang seni budaya adalah terjadinya proses akulturasi dinasimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Korsul Dahazi dan Korsul Khuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan kebudayawan terkenal. Jawaban nomor 6, peradaban Islam di masa Bani Spanyol dan perkembangan di bidang politik, pemikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Proses masuknya Islam di Spanyol, Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut dengan Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai oleh bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya dengan Andalusia. Perkembangan di bidang politik. Ada 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tariq dapat dikatakan sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang 500 orang, di antaranya ada tentara berkuda dengan menaiki 4 buah kapal. Dalam penyeberangan itu beliau mendapatkan hal yang berarti, ia menang dan membawa rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Perkembangan di bidang pemikiran. Umat Islam berjasa dalam mengolah dan mengembangkan kebudayaan klasik Yunani dengan menambahkan unsur-unsur baru. Ia kemudian menjadi sumbangan besar terhadap Eropa, sehingga benua ini memasuki babak baru dengan munculnya masa Renaissance. Di antara pemikiran yang sangat berpengaruh di Eropa adalah Ibnu Rushd yang mengajurkan kebebasan berpikir yang ia pelajari. Sebagai bukti besarnya pemikiran Ibnu Rushd di Eropa, timbulnya gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Selanjutnya, perkembangan di bidang ekonomi. Produk-produk industri dan pertanian lebih dari cukup untuk digunakan. Sevilla mempunyai salah satu pelabuhan terbesar, pengekspor kapas, zaitun, dan minyak, dan juga mengimpor kain. Selanjutnya, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak pertama kali Islam di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana sekitar 7,5 abad lamanya, Islam memerankan peranan yang besar baik dalam bidang kemajuan dan intelektual, seperti filsafat, sains, bahasa, dan sastra. Terakhir, perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama yaitu arsitekturnya. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan misalnya jalan-jalan dan pasar-pasar pun dibangun. Bidang pertanian, sistem irigasi harus diperkenalkan kepada masyarakat yang tidak mengenal sebelumnya, seperti saluran sekunder, tersier, dan jembatan-jembatan air didirikan. Tempat-tempat yang tinggi dengan begitu juga mendapatkan jatah air. Yang kedua yaitu Cordoba. Cordoba adalah salah satu kota utama yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa Muslim, kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Dan taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota. Yang ketiga yaitu Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordoba diambil alih oleh Granada pada masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Moor. Istana ini dikelilingi taman-taman yang tidak kalah indahnya. Sekian itu tadi jawaban-jawaban ujian tengah semester saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.